Halo guys, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Jadi gimana kabarnya kali ini guys? Oke, jadi hari ini di malam minggu ini aku mau sharing-sharing atau cerita-cerita mengenai film yang sudah pernah aku tonton. Dan juga ini pasti kalian bakal tahu ya film apa dan anime yang judulnya lagi trending akhir-akhir ini. Oke, seperti judul di thumbnailnya juga, aku bakal bahas mengenai film atau anime dari Classroom of the Elite. Oke, pasti semuanya udah pada tahu kan? Oke, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Classroom of the Elite ini merupakan salah satu anime yang menceritakan tentang siswa-siswi di sekolah SMA yang ada di Jepang. Jadi karakternya sendiri itu, untuk karakter utamanya itu bukan salah satunya ya, karakter utamanya yang kita tahu yakni Kiyotaka Ayano Koji. Kalian pasti tahu kan karakter dari Kiyotaka Ayano Koji ini seperti apa? Dan dari season 1 sampai sekarang season 2. Sekarang pun untuk season 2-nya sudah masuk ke episode 11 untuk minggu ini, dan mungkin minggu depan sudah masuk ke episode akhir ya. Jadi Kiyotaka Ayano Koji ini bisa dibilang itu merupakan karakter yang sangat misterius, di mana di awal scene film dari season 1 itu dia itu terlihat seperti siswa yang biasa aja, tapi lama-kelamaan dia menonjolkan atau memperlihatkan kemampuannya. Tapi setiap ada siswa yang sudah curiga akan kemampuan yang dia miliki, itu langsung dia tepis dengan cara-cara tersendiri. Oke, jadi di anime Classroom of the Elite ini banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari karakter Kiyotaka Ayano Koji ini. Dan di video ini aku bakal bahas beberapa karakter yang bisa kita pelajari dari si Kiyotaka Ayano Koji ini. Oke, jadi si Kiyotaka Ayano Koji ini kan dia itu orangnya sangat pendiam dan juga nggak mau terlalu mencolok. Ya, salah satu karakternya itu atau salah satu sifatnya itu tidak terlalu mencolok. Jadi salah satu sifat yang tidak terlalu mencolok ini pasti sudah nggak asing lagi kan buat kalian yang sering atau suka banget sama anime ini. Jadi tidak terlalu mencolok juga itu bukan berarti tidak pandai bersosialisasi, tapi Ayano Koji sendiri ini mengakui bahwa dirinya itu tidak pandai bersosialisasi juga sih. Hal itu dibuktikan pada saat scene di mana dia berbicara pada Hori kita bahwa dia itu tidak memiliki teman atau tidak ada orang-orang yang mau berbicara kepadanya. Mungkin karena si Kiyotaka Ayano Koji ini seperti orang yang aneh dan juga pendiam gitu. Tapi padahal kalau kita baca novelnya atau kita baca manganya, si Ayano Koji ini punya impian atau cita-cita itu salah satunya memiliki 100 orang teman. Tapi pada nyatanya dia itu selalu selalu menghindari orang-orang juga sih. Ada sih orang-orang yang mau berteman sama dia, tapi dianya itu nggak mau berteman sama dia karena dia itu menganggap bahwa manusia itu hanyalah alat buat dia. Jadi terkadang kita itu selalu salah memahami arti dari tidak mencolok ini sendiri, dimana tidak mencolok itu banyak banget yang mengartikan bahwa orang yang antisosial. Padahal tidak mencolok yang Ayano Koji maksud itu yakni dia itu tidak mau memamerkan kemampuan yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki, dan apa sih kekuatan dia gitu. Kalau dari kita sendiri itu kan pasti ya kita harus nonjolin apa yang kita punya, apa yang kita mampu gitu kan, apa yang kita tahu. Jadi supaya kemampuan kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak untuk Ayano Koji ini. Justru dia itu selalu menutupi apa yang dia punya, apa yang dia tahu gitu. Oke, tapi itu ada
untungnya juga sih, karena dia itu tidak selalu, bukan tidak selalu, tapi dia itu nggak mau untuk terlibat ke dalam banyak masalah di masalah-masalah orang lain. Jadi dia itu ya kayak nggak mau mencolok aja karena nggak mau banyak orang yang dekat sama dia gitu. Lalu yang kedua itu berbicara seperlunya aja. Jadi untuk yang dimaksud dengan berbicara seperlunya itu bukan ketika ditanya kamu tuh cuek aja gitu, bukan itu. Tapi berbicara seperlunya itu yakni berbicara pada hal-hal yang penting aja gitu. Kayak jangan terlalu banyak bicara tentang hal-hal yang nggak penting atau omong kosong atau melebih-lebihkan sesuatu gitu. Jadi nanti penilaian orang lain kepada kamu itu akan menurun. Jadi hal yang dilakukan Ayano Koji itu seperti itu. Jadi dia tuh kayak pengen berbicara itu seperlunya aja. Kalau dia tanya, kalau ada orang nanya ke Ayano Koji ya dijawab. Kalau enggak ya udah, dia itu cukup nyimak aja, dan juga dia selalu memperhatikan situasi. Nah, dia ini juga kan selalu memperhatikan situasi, dimana di setiap scene dia itu pasti ya kelihatannya sih kayak cuma duduk aja, tapi mata dia itu selalu melirik ke sana kemari dan memperhatikan situasi yang ada. Kayak situasi di mana isi kelas itu sedang ricuh atau ada orang yang kayak ngompor-ngomporin sesuatu dan segala macam, dan itu dia itu tahu semua, dan juga dia itu tahu akibat dari masalah yang ada di kelas itu apa, terus hal-hal yang diujikan dalam ujian sekolah itu apa. Dan juga karena ujian sekolah yang ada di SMA Classroom of the Elite ini kan, itu kan kayak berbeda pada SMA pada umumnya. Jadi dia itu kayak selalu menganalisis dan memperhatikan situasi yang ada di sekolah itu, baik di sekolah ataupun di lingkungan kelas. Nah, Ayano Koji ini selalu bisa membaca keadaan dengan kemampuan observasinya yang sangat menakutkan. Dia juga tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil langkah dan selalu berpikir sebelum bertindak. Karena itu dia itu selalu bisa melihat kemampuan dan kelemahan baik kawan dia seperti Horikita, Kushida, maupun lawan dia seperti Ryuen atau Sakanayagi atau siapa dari musuh-musuh dia yang ada di kelas A sama kelas B. Nah, Ayano Koji ini sangat serem guys. Dia tuh kayak nggak bisa ditebak gitu, karena dia tuh sering ngomong bahwa manusia itu hanyalah alat gitu kan. Karena katanya itu seperti bidak catur yang fungsi dan kegunaannya itu berbeda-beda. Dan si Ayano Koji ini sangat mahir banget untuk ngendaliin orang-orang yang ada di sekitar dia hanya dengan satu kalimat aja gitu. Jadi kayak entah tiba-tiba apa yang diomongin tuh teman-teman itu kayak pada manut aja gitu. Nah, lalu untuk yang keempat itu, dia itu selalu berpikir kritis dan juga logis. Ini salah satu ciri utama dari si Ayano Koji, Kiyotaka Ayano Koji. Berpikir jauh ke depan. Dan dia itu hanya perlu beberapa saat untuk memahami situasi yang dia saksikan saat ini. Dan orang-orang seperti Ayano Koji ini selalu mengucapkan kayak kata-kata mengapa, di mana, kapan, kayak Dareka, kayak itu doko deh, kayak itu nani, dan gimana gitu. Jadi dia itu suka atau pandai banget nyusun strategi-strategi apa yang harus bisa dia selesaikan untuk bantu teman-teman. Nah, dengan pikirannya yang kritis dan logis itu juga, dia itu bisa nyusun strategi yang bagus gitu. Jadi bahkan sebelum hal-hal yang terjadi itu, dia itu sudah bisa mengantisipasi dengan baik, seolah-olah kayak semuanya itu sudah berada di telapak tangannya. Kalian juga tahu kan di filmnya itu bahwa endingnya itu bakal selalu apa yang diinginkan sama Ayano Koji. Itu kayak nggak di luar dugaan banget, karena si jalan ceritanya tuh harusnya kan seperti ini, tapi ternyata itu tuh alur yang dibikin oleh Ayano Koji sendiri gitu. Jadi kayak seolah-olah alur film itu tuh ada di tangan Ayano Koji semua, seolah-olah seperti sifat dia yang terakhir, sekalian dari terakhir pembahasan di video ini, video yang kalian minta. Ayano Koji ini selalu bersikap tenang. Nah,
bersikap tenang ini, ya kita udah tahu ya kalau dia itu selalu kayak sikapnya tenang. Dan juga kalau dilihat-lihat sih dia itu kayak siswa biasa yang kayak bawaannya ngantuk, males gitu. Tapi dia tuh kayak lagi bersikap tenang gitu. Kayak ya sikap tenang itu hanya ada ketika kita berpikiran dengan logis gitu kan. Pantesan aja dia tuh selalu berpikir kritis dan logis. Oke, jadi setiap sifat-sifat dari karakter Ayano Koji ini saling berkaitan dengan sifat-sifat dia yang lainnya. Karena ya sifat tenang ini kan sangat ya berkaitan lah ya. Karena kalau kita terlihat cemas, maka akan semakin terlihat juga kelemahan kita. Maka dari itu Ayano Koji ini selalu mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Jadi bisa terlihat dengan tenang. Nah, mengendalikan emosi dengan baik itu kan sama aja dengan bersifat atau bersikap tenang di segala situasi atau segala keadaan. Pun di animenya memang selalu terlihat tidak memiliki emosi karena ya itu tadi, karena dia mampu mengendalikan emosinya dengan baik dan dia selalu bersikap tenang. Tapi ada beberapa scene yang dia perlihatkan bahwa dia itu sudah menunjukkan karakter aslinya atau sifat asli dari si Ayano Koji ini. Tapi ya alangkah baiknya untuk kita bisa mengendalikan emosi buruk dalam pikiran kita, karena itu juga untuk kebaikan kita sendiri. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di hari ini. Jadi apa yang aku sampaikan video ini merupakan apa yang aku dapat atau apa yang aku tonton dari animenya. Jadi kalau ada yang kurang aku mohon maaf, dan kalau kalian ada tahu sifat-sifat dari Ayano Koji yang lain, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Dan kalau kalian mau request video selanjutnya, kalian bisa langsung aja komen di bawah, atau kalian bisa kirim email di savanaputri3@gmail.com, atau bisa langsung DM ke Instagram aku di @savana. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Dan oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.